saya Suryani Ling dengan NPM 2051033. Di sini saya mengambil nomor perkara 29 garing KPPU strip M garing 2019. Nah, perjanjian yang dilarang dalam kasus ini adalah bahwa terlapor terbukti secara sah telah melanggar pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Junto Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010. Untuk kegiatan yang dilarang adalah bahwa terlapor telah terlambat dalam hal pemberitahuan pengambil alihan atau akuisisi saham dari PT Argo Pratama, bahwa kewajiban pemberitahuan pengembalian saham kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha selambat-lambatnya selama 30 hari sejak tanggal pengambil alihan. Kemudian tanggal berlaku efektif secara yuridis mengambil alihan saham perusahaan PT Argo Pratama oleh terlapor adalah seharusnya pada tanggal 27 Mei tahun 2015. Sebagaimana yang telah diuraikan, dan tanggal tersebut telah berlaku efektif secara yuridis, sehingga secara mutandis menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. Nah, terlapor seharusnya menyampaikan pemberitahuan pengambil alihan saham PT Argo Pratama kepada komisi paling lambat pada tanggal 8 Juli tahun 2015. Sedangkan terlapor baru menyampaikan pemberitahuan pengambil alihan saham PT Argo Pratama kepada komisi pada tanggal 30 Oktober tahun 2019. Oleh karena itu, terlapor telah terlambat melaksanakan kewajibannya melakukan pemberitahuan selama 1052 hari atau setidak-tidaknya lebih dari 25 hari. Oleh karena fakta dan analisis tersebut, maka unsur pelanggaran atas kewajiban pemberitahuan kepada komisi selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal pengambil alihan sudah terpenuhi. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa telah terbukti terjadi pelanggaran ketentuan pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Junto Pasal 5 Peraturan Pemerintah Tahun 2010 yang dilakukan oleh terlapor. Dan untuk pendapat KPPU adalah bahwa terlapor telah melakukan pelanggaran ketentuan pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, Junto Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010. Terkait dengan keterlambatan melakukan pemberitahuan pengambil alihan saham PT Argo Pratama kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Adapun ketentuan dari pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Junto Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 bisa rekan-rekan lihat di layar ini bahwa pengambil alihan saham PT Argo Pratama oleh terlapor pada tanggal 11 Mei 2015 telah mengakibatkan terjadi perubahan pengendali PT Argo Pratama, sehingga wajib diberitahukan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha paling lambat 30 hari sejak tanggal pemberitahuan diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Atas dasar ketentuan tersebut, maka kewajiban terlapor menyampaikan pemberitahuan pengambil alihan saham PT Argo Pratama kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha paling lambat seharusnya dilakukan pada tanggal 8 Juli tahun 2015. Bahwa akan tetapi terlapor baru menyampaikan pemberitahuan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha itu pada tanggal 30 Oktober tahun 2019. Oleh karena itu, terlapor telah terlambat melakukan pemberitahuan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha selama 1052 hari atau setidak-tidaknya lebih dari 25 hari. Kemudian adapun pendapat dari pelaku usaha yang dikenakan sanksi adalah adanya fakta yang menunjukkan bahwa terlapor untuk nilai transaksi pengambil alihan saham
yang nilainya material telah melakukan kewajibannya untuk melakukan pelaporan kepada KPPU. Sedangkan untuk nilai transaksi pengambil alihan saham yang nilainya tidak material, terlapor tidak melakukan pelaporan kepada KPPU, membuktikan bahwa terdapat kesalahpahaman dari terlapor terhadap isi ketentuan mengenai kewajiban laporan terhadap pengambil alihan saham kepada KPPU. Atas kesalahpahaman terlapor terhadap peraturan mengenai kewajiban pelaporan atas transaksi pengambil alihan saham kepada KPPU, terlapor telah melaporkan 3 transaksi lainnya yang nilainya tidak material kepada Sekretariat KPPU. Bahwa dari uraian fakta tersebut jelas terlihat bahwa sama sekali tidak ada niat dari terlapor untuk menutupi transaksi pengambil alihan saham PT Argo Pratama lebih lanjut. Secara jelas juga terlapor telah menunjukkan tingkat kepatuhannya dan kerjasama yang sangat tinggi terhadap mekanisme pemberitahuan pengambil alihan saham kepada KPPU, di mana sama sekali tidak terlihat upaya untuk menunda-nunda atau bahkan menyembunyikan fakta-fakta yang ada terkait dengan pengambil alihan saham PT Argo Pratama maupun saham 3 perusahaan lainnya oleh terlapor yang belum dilaporkan oleh terlapor karena adanya kesalahpahaman tersebut. Kemudian terlebih status terlapor yang merupakan perseroan terbuka, maka adalah suatu hal yang tidak mungkin bagi terlapor untuk menutupi setiap transaksi yang terlapor lakukan. Oleh karena itu, setiap transaksi pasti telah tercatat di laporan keuangan milik terlapor. Dengan demikian, transaksi pengambil alihan saham PT Argo Pratama yang tercatat dalam laporan keuangan terlapor untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2015. Bahwa dengan demikian jelas bahwa tertundanya pemberitahuan kepada KPPU terjadi bukan karena unsur kesengajaan ataupun karena adanya itikat tidak baik oleh terlapor untuk menutupi pengambil alihan PT Argo Pratama, melainkan lebih karena adanya kesalahpahaman yang telah diselesaikan oleh terlapor. Pertimbangan KPPU dalam memutus kasus ini adalah bahwa sebelum memutus, majelis komisi mempertimbangkan beberapa hal, yakni berdasarkan ketentuan pasal 36 huruf I junto pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Kemudian berdasarkan ketentuan pasal 6 junto pasal 5 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, pelaku usaha yang menyampaikan pemberitahuan secara tertulis melebihi 30 hari sejak tanggal telah berlaku secara efektif yuridis dikenakan sanksi berupa denda administratif sebesar 1 miliar rupiah untuk setiap hari keterlambatan, dengan ketentuan denda administratif secara keseluruhan paling tinggi sebesar 25 miliar rupiah. Bahwa batas waktu 30 hari sejak tanggal berlaku efektif yuridis adalah tanggal 8 Juli tahun 2015. Dengan mengingat denda administratif sebesar 1 miliar rupiah untuk setiap hari keterlambatan setelah tanggal 8 Juli tahun 2015 sampai dengan tanggal pemberitahuan yang dilakukan oleh terlapor ke komisi pada tanggal 31 Oktober tahun 2019, maka terlapor dapat dikenakan denda administratif secara keseluruhan paling tinggi sebesar 25 miliar rupiah. Sebelum mengenakan denda administratif, majelis komisi mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi terlapor sebagai berikut. Bahwa terlapor tidak memiliki niat ataupun menutupi transaksi pemberitahuan atas pengambil ahlian atau akuisisi saham PT Argo Pratama kepada komisi. Hal ini dibuktikan dari sikap terlapor yang menyelesaikan adanya kesalahpahaman terhadap isi ketentuan mengenai kewajiban pelaporan
terhadap pengambil alihan saham kepada komisi. Karena sepengetahuan terlapor, kewajiban pelaporan hanya berlaku untuk nilai transaksi yang nilainya material saja, sejalan dengan peraturan OJK di pasar modal. Kemudian terlapor mengakui telah melakukan keterlambatan melakukan pemberitahuan kepada komisi yang dibuktikan dengan sikap terlapor di persidangan yang mengakui keterlambatan dan menerima dalil-dalil dalam laporan keterlambatan pemberitahuan. Kemudian terlapor juga beritikat baik dan responsif setelah menerima surat dari komisi dan mengetahui adanya kewajiban untuk melakukan pemberitahuan atau notifikasi kepada komisi yang dibuktikan dari tindakan terlapor yang segera melakukan pemberitahuan secara tertulis ke komisi pada tanggal 30 Oktober tahun 2019. Kemudian terlapor juga bersifat kooperatif dalam persidangan yang dibuktikan dengan terlapor selalu hadir dalam persidangan dan menyerahkan dokumen yang diminta selama sidang majelis komisi berlangsung. Serta majelis komisi menilai kegiatan pengambil alihan atau akuisisi saham yang dilakukan terlapor tidak mengakibatkan perubahan struktur pasar. Dan nilai transaksi pengambil alihan akuisisi saham yang dilakukan terlapor relatif kecil dibandingkan dengan total aset kelompok usaha terlapor. Kemudian majelis komisi menilai perusahaan yang diakuisisi bergerak di bidang perkebunan dan pengelolaan kelapa sawit yang memberikan nilai tambah bagi perekonomian. Dan yang terakhir, terlapor belum pernah dihukum oleh komisi berdasarkan putusan komisi yang sudah berkekuatan hukum tetap. Sedangkan untuk amar putusannya, majelis komisi memutuskan menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 junto pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010. Kemudian menghukum terlapor membayar denda sejumlah 1.250.000.000 rupiah yang harus disetor secara langsung ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha satuan kerja KPPU melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 425812 atau pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha, serta memerintahkan terlapor untuk melakukan pembayaran denda selambat-lambatnya 30 hari sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap atau ingkrah, dan memerintahkan terlapor untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut kepada KPPU. Kemudian untuk pendapat pribadi saya mengenai dasar hukum ini telah sesuai karena dari uraian fakta-fakta yang telah dilampirkan terlihat jelas bahwa terbukti telah melakukan pelanggaran dengan adanya keterlambatan pemberitahuan pengambilan saham oleh terlapor. Namun sama sekali tidak ada niat dari terlapor untuk menutup-nutupi transaksi pengambil alihan saham tersebut. Dan lebih lanjut, secara sangat jelas juga terlapor telah menunjukkan tingkat kepatuhan dan kerjasama yang sangat tinggi terhadap mekanisme pemberitahuan dan pengambil alihan saham kepada KPPU, di mana sama sekali tidak terlihat upaya untuk menunda-nunda atau bahkan menyembunyikan fakta yang ada terkait dalam pengambil alihan saham PT Argo Pratama maupun saham 3 lainnya. Dan dengan demikian jelas bahwa tertundanya pemberitahuan kepada KPPU terjadi karena bukan unsur kesengajaan ataupun karena adanya itikat tidak baik dari terlapor untuk menutup-nutupi pengambil alihan saham PT Argo Pratama, melainkan lebih karena adanya kesalahpahaman yang sangat disesalkan oleh terlapor ini. Dan terlapor juga telah mendapatkan sanksi berupa denda administratif sebagaimana yang diatur dalam pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010. Selanjutnya saya mengambil kasus mengenai tender pengadaan peralatan di Dinas Pertamanan dan Pemakaman di Kota Bengkulu dengan nomor perkara 08-KPPU-L-2007. Perjanjian yang dilarang dalam kasus ini adalah pelanggaran pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, bahwa pada tanggal 24 Mei tahun 2006
Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Bengkulu selaku pengguna anggaran menerbitkan keputusan nomor 419 tahun 2006 tentang perubahan susunan panitia pengadaan barang atau jasa, kegiatan belanja modal dan BOP Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Bengkulu tahun anggaran 2006. Menimbang bahwa pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan pelaku usaha dilarang bersengkongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Kegiatan yang dilarang dalam kasus ini adalah pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berkaitan dengan tender pengadaan dan pemasangan penerangan jalan umum atau PJU dan lampu hias di Dinas Pertamanan dan Pemakaman Pemerintah Kota Bengkulu tahun anggaran 2006, bahwa terjadi persaingan usaha tidak sehat terkait adanya pelaku usaha yang bersengkongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan menentukan pemenang tender. Pendapat KPPU mengenai kasus ini adalah bahwa Majelis Komisi menilai dengan tidak dicantumkannya nama pemilik pekerjaan yang ditujukan kepada pejabat pembuat komitmen pada dokumen jaminan penawaran dan pihak yang memasukkan dokumen penawaran dengan cara langsung adalah direktur atau kuasa direktur, menghambat persaingan usaha yang sehat. Kemudian tindakan terlapor satu yang tidak melakukan penelitian secara mendalam terhadap dokumen penawaran yang pada kenyataannya ditemukan satu pelaku usaha yaitu AS mengikuti tender di paket 1, 2, dan 3 dengan dua perusahaan yaitu terlapor 5 dan terlapor 2 merupakan tindakan untuk memfasilitasi terjadinya persengkongkolan tender. Bahwa tindakan terlapor satu yang tidak mencantumkan nama pemilik pekerjaan yang ditunjukkan kepada pejabat pembuat komitmen pada dokumen jaminan penawaran baik di bestek maupun berita acara unwitting yang merupakan tindakan yang menghambat persaingan usaha yang sehat. Kemudian dengan demikian, Majelis Komisi menilai terlapor satu ikut serta bersengkongkol dengan peserta tender untuk mengatur atau menentukan pemenang tender tertentu, yaitu memenangkan terlapor 2 di paket 1, memenangkan terlapor 3 di paket 2, memenangkan terlapor 2 di paket 3, dan memenangkan terlapor 4 di paket 4 dan 5. Tindakan terlapor 2 yang dilakukan oleh AS sebagai wakil pimpinan cabang dan kuasa direktur terlapor 2, di mana ditemukan kemiripan dan kesamaan kesalahan pengetikan di beberapa dokumen penawaran antara terlapor 2 dengan terlapor 3, antara terlapor 2 dengan terlapor 5, merupakan tindakan bersengkongkol. Bahwa tindakan terlapor 2 yang menyebabkan ditemukannya kemiripan dan kesamaan pengitikan antara dokumen penawaran terlapor 2 dengan terlapor 3 di paket 1, paket 2, dan paket 3 antara dokumen penawaran terlapor dengan terlapor 5 di paket 1, paket 2, paket 4, dan paket 5 antara dokumen penawaran terlapor 2 dengan terlapor 4 di paket 4 dan paket 5 merupakan tindakan bersengkongkol. Bahwa tindakan terlapor 3 yang tidak memperhatikan keamanan dalam penyimpanan dokumen penawaran tender yang bersifat sangat rahasia sehingga ditemukan kemiripan dan kesamaan kesalahan pengetikan di beberapa dokumen penawaran terlapor 3 dan terlapor 2 merupakan tindakan bersengkongkol. Kemudian tindakan terlapor 3 yang merubah sendiri nama pemilik pekerjaan pada dokumen jaminan penawaran dari asuransi Parolamas dan baru melaporkan kepada pihak asuransi tersebut merupakan perbuatan yang tidak jujur. Dengan demikian, Majelis Komisi menilai terlapor 3 ikut serta bersengkongkol dengan peserta tender lain untuk mengatur strategi dan atau menentukan pemenang tender tertentu. Kemudian tindakan terlapor 4 yang meminjamkan perusahaan kepada Bapak Armen untuk mengikuti tender di paket 4 dan 5 merupakan tindakan bersengkongkol dengan menciptakan persaingan semu. Sehingga tindakan terlapor 4 meminjamkan disket yang berisi file dokumen penawaran tender kepada terlapor 2 sehingga ditemukan kemiripan dan kesamaan
pengetikan di beberapa dokumen penawaran tender antara terlapor 4 dengan terlapor 2 merupakan tindakan bersengkongkol. Dengan demikian, Majelis Komisi menilai terlapor 4 ikut serta bersengkongkol dengan peserta tender lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender tertentu. Bahwa tindakan Bapak A sebagai pemimpin cabang dan kuasa direktur terlapor 5 yang meminjam perusahaan terlapor 2 untuk mengikuti tender di paket 1, 2, dan 3. Meskipun pada saat yang bersamaan, AS juga mengikuti tender di paket yang sama dengan nama perusahaan terlapor 5. Hal ini merupakan tindakan bersengkongkol yang menciptakan persaingan semu. Bahwa tindakan terlapor 5 menawarkan kerjasama dengan para calon peserta tender lainnya sebelum pelaksanaan tender adalah tindakan yang mengakibatkan hilangnya persaingan usaha secara tidak sehat. Tindakan terlapor 5 yang tetap mengikuti tender di paket 3, 4, dan 5 meskipun tidak memenuhi kualifikasi perusahaan yang dipersyaratkan baik dalam pengumuman tender maupun BESTEK adalah upaya agar tender tetap dapat dilaksanakan dengan persyaratan minimal 3 peserta yang memasukkan dokumen penawaran. Dan demikian, tindakan terlapor 5 yang bekerja sama dengan terlapor 2 sehingga ditemukan dokumen penawaran yang sama dengan data peralatan dengan dokumen penawaran terlapor 2 di paket 1, 2, 4, dan 5 merupakan tindakan bersengkongkol. Selanjutnya, menurut pendapat pelaku usaha yang dikenakan sanksi, menurut terlapor 1 bahwa tender pengadaan dan pemasangan penerapan jalan umum dan lampu hias di pemerintah Kota Bengkulu tahun anggaran 2006 merupakan pelaksanaan pengadaan yang pertama kali dilakukan secara tender. Bahwa terlapor 1 mengaku tidak melakukan penelitian terhadap dokumen secara mendalam terhadap dokumen penawaran yang ternyata ditemukan adanya satu pelaku usaha yaitu AS yang mengikuti tender pada 3 paket yaitu paket 1, paket 2, dan paket 3 dengan 2 perusahaan yaitu terlapor 2 dan terlapor 5 dengan cara meminjam nama perusahaan terlapor 2 melalui perubahan akte pendirian perusahaan dengan jabatan wakil pemimpin cabang dan mendapat kuasa direksi yang disahkan oleh notaris MN. Bahwa terlapor 1 juga mengaku tidak melakukan penelitian terhadap dokumen penawaran secara mendalam yang ternyata adanya kemiripan dari dokumen penawaran termasuk kesalah pengitikan yang sama yaitu antara dokumen penawaran terlapor 2 dan terlapor 3 dan paket 1, paket 2 antara dokumen penawaran terlapor 2, terlapor 3, dan terlapor 4 dan paket 3 antara dokumen penawaran terlapor 2, terlapor 5, dan terlapor 4 pada paket 4 antara dokumen penawaran terlapor 2, terlapor 4, dan terlapor 5 pada paket 5. Menurut terlapor 2, bahwa terlapor 2 mengikuti tender pengadaan dan pemasangan penerangan jalan umum dan lampu hias di pemerintah Kota Bengkulu tahun anggaran 2006 untuk paket 1 sampai paket 5. Untuk paket 1, paket 2, dan paket 3, terlapor 2 meminjamkan perusahaan kepada AS yang pada saat bersamaan menjabat sebagai kuasa direktur terlapor 5 di mana terlapor 2 mendapat fee dari AS sebesar 2,5% setelah dipotong pajak dari nilai paket apabila memenangkan tender. Bahwa peminjaman perusahaan tersebut dilakukan dengan cara memasukkan nama AS sebagai wakil pimpinan cabang dan kuasa direktur terlapor 2 yang disahkan oleh notaris MN. Bahwa untuk paket 4 dan paket 5, terlapor 2 meminjamkan nama perusahaan kepada JO, di mana terlapor 2 mendapatkan fee dari JO sebesar 2,5% setelah dipotong pajak dari nilai paket apabila memenangkan tender. Bahwa peminjaman perusahaan tersebut dilakukan dengan cara memasukkan nama JO sebagai wakil pimpinan cabang dan kuasa direktur terlapor 2 yang disahkan oleh notaris MN. Bahwa terlapor 2 mengaku ada beberapa dokumen penawaran yang mirip dan bahkan kesalahan yang sama dalam pengetikan dengan beberapa dokumen penawaran peserta tender lainnya, yaitu antara dokumen penawaran terlapor 2 dengan terlapor 3 di paket 1, paket 2, dan paket 3. Antara dokumen penawaran terlapor 2 dengan terlapor 5 di paket 1, paket 2, paket 4, dan paket 5.
antara dokumen penawaran terlapor 2 dengan terlapor 4 di paket 4 dan paket 5. Kemudian menurut terlapor 3, bahwa terlapor 3 mengikuti tender pengadaan dan pemasangan penerangan jalan umum dan lampu hias di pemerintah Kota Bengkulu tahun anggaran 2006 di paket 1. Bahwa terlapor 3 mengaku ada kesamaan dalam beberapa dokumen penawaran dengan terlapor 2 karena beberapa dokumen penawarannya disimpan di kantong alokasi ahli serta kemungkinan stafnya yang mempersiapkan dokumen penawaran melakukan pinjam-meminjam disket dengan terlapor 2. Bahwa terlapor 3 mengaku hanya berkonsentrasi untuk memenangkan tender di paket 2 saja. Kemudian terlapor 3 mengaku tidak memungkinkan untuk dapat memenangkan tender di 2 paket sekaligus, walaupun di paket 1 harga penawaran terlapor 3 paling rendah. Kemudian terlapor 3 berpendapat untuk merubah sendiri nama pemilik pekerjaan pada dokumen jaminan penawaran dari asuransi Parolamas untuk paket 2, dan setelah itu melaporkan kepada pihak asuransi atas terjadinya perubahan nama pemilik pekerjaan tersebut. Kemudian terlapor 3 mengaku tidak melakukan perubahan nama pemilik pekerjaan pada dokumen jaminan penawaran untuk paket 1 karena sudah mendekati batas waktu penutupan. Selanjutnya menurut terlapor 4, bahwa terlapor 4 mengikuti tender pengadaan dan pemasangan penerangan jalan umum dan lampu hias di pemerintah Kota Bengkulu tahun anggaran 2006 untuk paket 4 dan paket 5. Dalam mengikuti tender untuk paket 4 dan paket 5, terlapor 4 meminjamkan perusahaan kepada AJ dengan memasukkan nama AJ sebagai wakil pemimpinan cabang dan kuasa direksi CVAP, yaitu dengan cara mengubah akte pendirian perusahaan yang disahkan oleh notaris MN. Bahwa dengan mengikuti tender, AJ dibiayai oleh TW yang merupakan direktur PT CJ. Bahwa pihak yang aktif mempersiapkan semua dokumen penawaran terlapor 4 mengikuti proses tender adalah AJ. AJ mengaku pemberian soft copy dokumen penawaran tender milik terlapor 4 kepada JO yang merupakan wakil pimpinan cabang dan kuasa direktur terlapor 2 yang juga mengikuti tender di paket 4 dan 5. Bahwa terlapor 4 memenangkan tender di paket 4 dan 5 meskipun nama pemilik pekerjaan pada kopi dokumen jaminan penawaran adalah ditunjukkan kepada panitia pengadaan bukan kepada pejabat pembuat komitmen. Kemudian menurut terlapor 5, bahwa terlapor 5 mengikuti tender pengadaan dan pemasangan penerangan jalan umum dan lampu hias di pemerintah Kota Bengkulu tahun anggaran 2006 di paket 1, 2, 3, 4, dan 5. Bahwa yang berperan aktif mempersiapkan dokumen penawaran terlapor 5 dan mengikuti proses tender di paket 1, 2, 3, 4, dan 5 adalah AS. Bahwa AS sebagai wakil pimpinan cabang dan kuasa direktur terlapor 5 pada saat bersamaan berperan aktif mempersiapkan dokumen penawaran terlapor 2 untuk mengikuti tender di paket 1, 2, 3, di mana terlapor 2 menjadi pemenang tender di paket 1 dan 3. Bahwa AS mengaku membayar fee sebesar 2,5% untuk paket 1 dan 3 kepada terlapor 2 sebagai kompensasi peminjaman perusahaan terlapor. Bahwa AS mengaku menawarkan kerjasama dengan para calon peserta tender sebelum acara pelaksanaan tender dimulai. Bahwa terlapor 5 mengikuti tender di paket 3, 4, dan 5 meskipun kualifikasi perusahaan terlapor 5 adalah menengah M, sehingga terlapor 5 gugur di evaluasi administrasi. Kemudian dasar pertimbangan KKPU dalam memutus perkara ini adalah bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut. Dari unsur pelaku usaha, bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah orang, perseorangan, atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Bahwa terlapor 1 AR selaku Ketua Panitia Tender
DA selaku sekretaris panitia tender, HM dan EH masing-masing pelaku anggota panitia tender telah dimutasi dari Dinas Pertamanan dan Pemakaman Pemerintah Kota Bengkulu ke instansi lain di lingkungan pemerintah Kota Bengkulu setelah tender selesai. Bahwa CA selaku pejabat pembuat komitmen Dinas Pertanaman dan Pemakaman Pemerintah Kota Bengkulu telah dimutasi ke instansi lain di lingkungan pemerintah Kota Bengkulu setelah tender selesai. Kemudian dengan dimutasinya pejabat pembuat komitmen dan seluruh anggota panitia tender, kecuali H mengindikasikan proses tender ini tidak dilakukan secara benar. Bahwa selama proses pemeriksaan berlangsung, terlapor 3 tidak hadir memenuhi panggilan tim pemeriksa pendahuluan. Bahwa selama proses pemeriksaan lanjutan dan sidang majelis, terlapor 4 tidak hadir memenuhi panggilan tim pemeriksa lanjut dari majelis komisi. Bahwa selama proses pemeriksaan, terlapor 1, terlapor 2, terlapor 3, dan terlapor 5 bersifat komparatif. Menimbang bahwa majelis komisi memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah Kota Bengkulu untuk melarang adanya pinjam-meminjam perusahaan di antara para pelaku usaha, baik disahkan maupun tidak disahkan melalui akta notaris. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dianalisis dan dengan mengingat pasal 43 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi memutuskan 1. Menyatakan terlapor 1, terlapor 2, terlapor 3, terlapor 4, dan terlapor 5 terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. 2. Menghukum terlapor 2, terlapor 3, terlapor 4, dan terlapor 5 untuk tidak mengikuti tender di seluruh instansi pemerintah Kota Bengkulu selama 2 tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap. 3. Menghukum terlapor 2, terlapor 3, terlapor 4, dan terlapor 5 untuk membayar denda masing-masing sebesar 1 miliar rupiah apabila melanggar butir 2 amar putusan ini, yang harus disetorkan ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha. Kemudian menurut saya dasar hukum yang telah dijatuhkan oleh majelis komisi telah sesuai, karena apa yang telah disampaikan sebelumnya terbukti bahwa para terlapor melakukan pelanggaran pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan menentukan pemenang tender, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.